Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Mega Hari dan ada teman saya Goenete Hintang dan Mega Malonda juga Messi Turkan akan mempresentasikan video tentang akuntansi PPKD, akuntansi pembiayaan SKPD, akuntansi aset SKPD, dan akuntansi hutang SKPD. Nah, kita masuk dalam materi. Akuntansi PPKD. Akuntansi PPKD merupakan entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA atau PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan. Nah, transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi HOBO, transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah yang merupakan akun ekuitas di SKPD, dan akun rekening koran satuan kerja perangkat daerah yang merupakan akun aset di PPKD. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPKD memiliki kewenangan. Yang pertama, menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. Yang kedua, mengesahkan DPA ke SKPD. Yang ketiga, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Yang keempat, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah. Dan yang kelima, melaksanakan pemungutan pajak daerah menetapkan SPD. Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Struktur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Dan untuk fungsi laporan keuangan PPKD bertugas untuk melakukan administrasi, diterbitkan bukti peringatan dan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi. PPKD mempunyai tugas memberikan, mengizinkan atau atas transaksi beban yang terjadi, bahkan menyetujui publikasi dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada klarifikasi. Pembiayaan diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening ke umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. B. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening ke umum daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya, sistem akuntansi pembiayaan di SKPD. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain PPK, SKPD, PA garing KPA, dan bendahara penerimaan atau pengeluaran SKPD 2. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain: 1. Peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, kedua naskah perjanjian, ketiga SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, keempat nota kredit, kelima dokumen lainnya.
Akuntansi di SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD. Akuntansi di SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD. Prosedur akuntansi di SKPD meliputi yang pertama prosedur akuntansi penerimaan kas, yang kedua ada prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan yang ketiga ada prosedur akuntansi transaksi kas lainnya, dan yang keempat ada prosedur akuntansi selain kas, yang kelima ada prosedur akuntansi aset, yang keenam prosedur akuntansi kewajiban, dan yang ketujuh prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan belanja. Selanjutnya, transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara. Penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer baik dari pihak ketiga. Beberapa jurnal yang diperlukan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD antara lain jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD secara umum. Jurnal penerimaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan yang diterima oleh SKPD seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Macam-macam kas pada pemerintahan daerah. Yang pertama, kas di kas daerah. Kedua, kas di bendahara penerimaan. Ketiga, kas di bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir, kas di luar pengelolaan BUD. Kas di bendahara penerimaan. Apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk bendahara penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, dan mengusahakan dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor atau satuan kerja pemerintah. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah selain peraturan tersebut di atas. Pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Kas di Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Memahami akuntansi kas pada pemerintah daerah. Akuntansi kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Yang berikut adalah transaksi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas pada Satuan Perangkat Daerah. Yang pertama,
belanja melalui mekanisme uang persediaan, dan yang kedua, belanja melalui mekanisme langsung. Berikut akuntansi PPKD, akuntansi pembiayaan SKPD, akuntansi aset SKPD, dan terakhir akuntansi hutang SKPD. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Nah, ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPKD SKPD akan mengakui adanya utang. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami dari kelompok 10. Thanks for watching guys.